kita untuk persewaan karpet itu dianggap sulit-sulit mudah. Halo guys, selamat pagi buat kalian semua. Kembali lagi nih channel Mundur Tulungagung. Pada pagi hari cerah kali ini saya sedang berada di lokasi tempat penyewaan karpet. Ini di sini tuh saya mau bertanya-tanya tuh ke bapaknya tentang karpet itu. Untuk selengkapnya tuh nggak usah basa-basi dah, kita langsung tanya ke bapaknya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Utomo yang beralamat di Jalan Sudarso, Gang 4 nomor 89 Tulungagung. Kalau usaha ada beberapa macam. Yang utama itu karpet. Adapun ada karpet untuk duduk, karpet untuk jalan. Yang untuk duduk misalnya untuk yasinan atau untuk ulang tahun atau gimana, atau untuk dan macam-macam lah pokoknya untuk duduk. Kalau yang untuk jalan itu untuk yang dipijak, jadi bisa dipakai sepatu, pakai alas-alas tanda bisa. Kalau usaha ada beberapa macam, ada yang menyewakan kompor, ada yang menyewakan panggung, ya mungkin dekorasi kecil-kecilan ada juga. Usaha sebelumnya ikut di dekorasi, sehingga karena usia sudah mendekati tua, kalau ke dekorasi sudah 45 ke atas, untuk angkat-angkat juga tenaga berkurang, sehingga untuk usaha yang lebih ringan yaitu di karpet. Sebenarnya awalnya karpet itu juga usaha sampingan sambil dekorasi. Sebelum kerja di karpet, saya ada di dekorasi, mantan ikut ke Pak Le yang usahanya menyewakan dekorasi kemanten dan anaknya yang perias. Ya karena ada peluang yang lebih, tenaganya lebih ringan di usaha karpet, ya itu yang kami pilih. Kalau masalah kendala sebenarnya usaha itu ada, terutama ya juga untuk modal. Walaupun modalnya tidak terlalu besar untuk usaha karpet, tapi ada kendala. Tapi masalah kendala kalau modal bisa diatasi, mungkin ada bantuan dari teman atau membeli sedikit-sedikit, akhirnya juga banyak juga. Kalau pemasang karpet itu sebenarnya tidak perlu alat apa-apa, cuma isolasi saja yang utama, karpet sama isolasi. Kalau pemesanan bisa lewat langsung datang ke rumah, bisa via telepon, atau bisa juga lewat map yang alamatnya ada di sana, yaitu Tri Karpet. Jadi bisa di sana ada nomor telepon, ada alamat rumah, bisa dihubungi. Kita utamakan yang alokasi di kecamatan, kota dan sekitarnya, jadi tidak perlu yang jauh-jauh, karena untuk transportasinya, untuk pemesanannya minimal satu aja, minimal. Jadi bisa pesan satu, kami antar sampai ke tempat. Kalau pemesanan untuk konsumen bisa ada pilihan, mereka bisa ambil sendiri ke rumah. Kalau kita ambil rumah, kita harus sudah tahu yang pesan juga, untuk menjaga kemungkinan yang tidak, jadi kita sudah tahu siapa yang pesan diambil sendiri. Tapi yang sering-sering dari konsumen biasanya kita antar, kita pasang sekalian dan kita ambil nantinya. Kalau masalah pencucian karpet, ya karena untuk biaya sewanya juga cukup ringan, atau masalahnya kalau untuk biaya dicucikan di luar
tidak sesuai, karena kalau kita cucikan di luar itu per meternya paling murah 4.500. Jadi kalau kita mencucikan karpet yang kita sewakan per lembarnya itu 30.000 dengan ukuran 2x6, itu sama dengan 12 meter. Kalau kita cucikan di luar itu mencapai 54.000. Jadi kita cuci sendiri dengan alat seadanya. Kalau masalah pandemi awal-awal kemarin juga nggak ada pemesanan, kita juga gratis untuk offset, nggak ada sama sekali. Setelah pandemi berkurang ya alhamdulillah ada sedikit-sedikit masukan untuk pemesanan, walaupun sedikit kita syukuri, alhamdulillah masih ada yang pesan. Dengan harapan semoga ke depan masih banyak lagi, dan dengan hilangnya pandemi sehingga untuk omsetnya bisa meningkat lagi. Untuk kedepannya kita tetap aja untuk istilahnya standar saja, karena juga untuk pengembangan di luar kita untuk persewaan karpet itu dianggap sulit-sulit mudah, karena kalau kita cuma pasang bongkar itu mudah, yang sulit mencucinya, berat sekali. Jadi kalau kita udah perawatannya kurang, mungkin ya cepat kusam, cepat rusak dan jamur. Kalau misalnya ada yang melanjuti untuk anak-anak ya silakan, kalau tidak ada ya entah gimana caranya nanti, karena usaha ini dibilang sulit ya sulit, dibilang berat ya berat, tapi kalau kita bisa menikmati itu juga dianggap mudah sekali. Karena juga usaha karpet ini tidak bisa untuk usaha untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau dikatakan untuk sampingan aja lah, untuk karpet ini bisa untuk sampingan. Jadi kalau untuk kegiatan, untuk kehidupan sehari-hari, untuk penuhnya itu bisa dianggap sulit, karena juga banyak sekali yang menyewakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, itu tadi singkat cerita tentang tempat penyewaan karpet di sini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like and subscribe. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Bersama saya Satria Panji Kusuma sebagai reporter dan juga kameramen sendiri. Moto video student jurnalis melaporkan. Bye bye.